Halo sahabat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Junia Siti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Undiksa. Perkembangan teknologi yang semakin canggih menuntut generasi muda untuk lebih kreatif. Belum lagi pemerintah Indonesia saat ini mendorong agar generasi muda mau berwirausaha khususnya di kalangan mahasiswa. Universitas Pendidikan Ganesha sebagai salah satu perguruan tinggi sangat mendukung program pemerintah tersebut. Seperti salah satunya sudah dilakukan oleh mahasiswa Undiksa yaitu Nando yang berhasil menyulap sayur pare ya yang terkenal akan rasa pahitnya menjadi sebuah keripik yang enak untuk dikonsumsi dan memiliki nilai jual. Saat ini saya sudah bersama dengan Gede Ronan Arvinando Sukarma ya yang merupakan mahasiswa dari Prodi S1 Akuntansi. Halo Nando. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Sungkaro baik. Sungkaro baik. Oke. Nah, tadi kan kita menyinggung bahwa Nando ini salah satu mahasiswa yang udah punya usaha keripik pare Nando gitu ya, nama produknya gitu ya. Dan ini sudah ada di depan kita. Jadi sahabat Undiksa bisa lihat ya, ini produk yang sudah dibuat oleh Nando. Kalau boleh diceritakan sedikit awal mulanya gimana sih kok Nando bisa kepikiran untuk buat produk ini? Baik. Jadi awal mula produk ini saya buat itu di pas pertama kali awal pandemi tahun 2020, tepatnya di akhir bulan Maret. Terus saya di rumah, bapak dan tetangga-tetangga sekitar itu sangat suka mengkonsumsi sayur pare gitu, dipakai sayur-sayur gitu. Nah akhirnya saya punya ide bersama ibu saya, ibu kenapa sih kita nggak buat olahan atau cemilan berbahan dasar pare tapi nggak pahit gitu. Jadi waktu itu ibu saya sempat coba yuk gitu. Jadi kita hampir 1 bulanan sampai bulan April itu akhir April baru kita menyempurnakan produk atau olahan pare menjadi cemilan keripik yang tentunya nggak pahit dan banyak kalangan masyarakat yang suka. Oke, jadi itu awal mulanya gimana Nando bisa kepikiran untuk ngolah keripik pare ini. Tapi kenapa sayur pare? Selain alasan karena memang di rumah suka konsumsi pare, ada alasan lainkah gitu ya? Apa mungkin di daerah Nando itu banyak mungkin sayur parenya atau gimana? Sampai memilih sayur pare bukan sayur-sayur lainnya gitu. Oh gitu. Jadi untuk itu sih gini, Bu, kita berkaca dengan sayur pare. Jadi kan banyak masyarakat, nggak hanya di daerah saya, kebetulan saya dari Tabanan, tapi seluruh masyarakat Indonesia tuh rata-rata nggak suka sama pare. Nah, jadi kebetulan juga saya punya ide yang cukup dibilang unik gitu. Jadi untuk ayo kita olah sayur pare ini jadi cemilan atau olahan yang nggak pahit gitu. Oke, jadi istilahnya ingin menaikkan derajatnya sayur pare gitu lah ya. Biar tidak menjadi sayur yang ditakuti sama orang, biar tetap juga bisa. Berarti bisa dibilang Nando ini membantu petani juga dong untuk mengolah hasil panennya biar nggak sekedar dijual sebagai bahan sayur aja, sayur mayur aja, jadi bisa diolah. Oke, nah Nando ini kan masih mahasiswa. Sebenarnya kebanyakan mungkin orang tua ya udah kalau mahasiswa tugasnya belajar aja gitu ya. Tapi kenapa kok Nando bisa berniat untuk menjadi berwirausaha kan bisa dibilang ini kegiatan wirausaha? Jadi saya juga sebelumnya nggak kepikiran sih karena pandemi ini ya beruntungnya gitu. Jadinya kayak di rumah cuma kuliah daring gitu terus nggak ngapa-ngapain kok bosen gitu. Terus akhirnya searching juga terus ngelihat waktu itu kita di rumah, saya sama keluarga saya di rumah itu kebanyakan makan sayur pare terus gitu. Kok pare terus sih kan gitu. Kayak bosen nih gitu. Terus Mak punya ide kan gitu. Mak ayo buat
gini buat apa? Buat olahan atau cemilan berbahan dasar pari yang bisa dibuat kayak keripik, kayak apa gitu. Nah, akhirnya baru ibu saya kepikiran, oh ya, ayo gitu. Oke, jadi istilahnya waktu itu niat awalnya karena emang pingin mengisi waktu Ya, luang betul. dan biar tidak bosan lah ya istilahnya setiap hari makan sayur pari. Karena kalau cemilan itu kan sifatnya bikin nagih Bikin gitu. nagih, ya, Iya, betul. oke. Nah, sampai saat ini kalau boleh tahu berapa varian nih? Karena ini ada 3, apakah ketiga-tiganya ini rasanya sama atau gimana? Untuk yang di tengah, yang di sini itu dia varian original, di mana varian ini nggak bumbunya itu nggak pedes gitu. Kalau yang di kanan sama yang di kiri itu pedes. Jadi kita membuat bumbunya tuh nggak pakai kayak pengawet terus juga berbahan dasar kayak MSG dan sebagainya. Tapi kita kalau yang pedes itu kita benar-benar pakai cabai gitu. Jadi kayak kita blender, kita giling lah jadi satu. Oke, jadi baru ada 2 varian rasa lah ya boleh dibilang, ada rasa original dan juga yang rasa pedas. Tapi tetap nggak pahit dua-duanya gitu. Nggak pahit. Oke, nah sistem produksinya sendiri bagaimana sampai saat ini, Ando? Sistem produksinya Kare lancar, sudah go nasional dan internasional sih gitu. Sempat kita kemarin terakhir ngirim ke daerah Hong Kong juga, kebetulan ada teman ibu yang kerja di sana, jadi kita kirim di sana, dan juga dari beliau juga masih feedback yang bagus gitu, jadi diperkenalkan juga di sana di teman-teman kantornya, jadinya ya sekarang bagus lah. Oke, nah sistem promosinya gimana tuh kok bisa udah go nasional bahkan ke Hong Kong sampai jalan-jalan? Padahal Nando sendiri kayaknya belum pernah ya ke Hong Kong ya. Tapi keripik parinya udah pernah duluan ke Hong Kong. Gimana cara masarinnya? Masarinnya itu kami lewat media sosial, tentunya kita lewat Instant Story atau story di Instagram, terus kemudian di WhatsApp, dan juga kita sebarin kayak kita membuat pamflet itu untuk disebarkan di masing-masing grup, baik saya atau ibu saya gitu. Jadi sistemnya dari mulut ke mulut lah. Oke, gitu. Dari mulut ke mulut tapi lewat media sosial juga gitu. Oke, berarti bisa dibilang awal mula pemasarannya itu di sekitar lingkungan rumah Nando dulu awalnya, baru habis itu keluar sampai gitu. Nah, terkait sistem produksi yang tadi saya maksudkan itu, apakah proses pembuatannya ini dilakukan masih di rumah atau sekarang udah punya kayak pabrik mini gitu sih barangkali? Proses produksinya sendiri itu masih di rumah, karena juga kemarin di tahun lalu pada bulan Mei atau Juni itu kita buka cabang pelan-pelan di Singaraja, itu cabangnya di kos saya. Terus akan tetapi mungkin karena masih pandemi, jadinya penjualan itu khususnya di Singaraja itu agak menurun gitu. Jadinya kami putuskan untuk stay aja dulu di Tabanan, nanti kalau yang di Singaraja sudah meningkat baru kita berani buka lagi. Oke, nah tapi sistemnya ini apakah pre-order dulu atau emang udah ready di store barangkali gitu produknya sendiri? Gitu. Jadi yang pertama itu kita bisa ready barangnya dan juga bisa pre-order gitu. Jadi tergantung peminat sama pemesanan sih. Oke, tergantung dua hal itu gitu ya. Dan juga kuantitas mungkin juga ya jumlah. Kalau misalnya 1-2 ya kalau misalnya ada di store bisa langsung di store. Tapi kalau lebih dari itu ya mungkin harus pre-order dulu gitu ya. Masih ingat nggak sih modal awal yang Nando butuhkan untuk membuat produk ini berapa? Modal awalnya itu sekitar 600 ribuan. 600 ribuan? Iya, 600 ribuan. Oke, jadi itu yang dihabiskan 600 ribuan itu untuk membuat keripik pari inilah. Untuk kemasan sendiri, apakah dari awal produksi sudah menggunakan kemasan ini atau gimana awalnya? Awal produksi itu kita jualnya kayak jual keripik per kilo, pakai kilogram gitu. Jadi awal mulanya itu karena kita modalnya sedikit, jadi ya pari habis digoreng itu kita tiriskan dulu di tisu minyak atau kertas yang AVS apa tuh yang bisa nyerap minyak yang bisa nyerap minyak intinya. Terus habis itu baru kita kemas, kadang ada yang beli 0,5 kilo sebagainya.
Dan baru-baru ini juga, enggak sih baru-baru ini, di pertengahan tahun kemarin itu saya ada ide, Mak, kenapa nggak kita kemas-kemas yang simple gitu, bisa dibawa kemana-mana gitu. Jadi akhirnya punya ide langsung, ya udah Oke, coba aja coba gitu. aja langsung. Nah, boleh tahu nggak sih berapa harga per kemasan untuk keripik pare Nando yang ini? Untuk satunya itu dia harganya 25.000. 25.000 Ya, rupiah. beratnya kurang lebih 200 gram. 200 gram. Ini berarti kemasannya baru ukuran ini aja ya, belum Ya. ada yang small gitu, belum ada. Mungkin nanti nextnya bisa dibuatkan lebih variasi ya, ukuran kemasannya, karena kan ada tipe orang yang pengen yang bawa yang kecil-kecil dulu Kecil-kecil, gitu ya, biar gak direbut nanti sama temennya kali aja gitu ya. Oke, boleh tahu nggak sih keuntungan yang udah Nando dapatkan untuk jual produk ini per bulannya kira-kira berapa? Kalau keuntungan sendiri ya lumayan sih, kurang lebih sebutin nominal. Boleh, mungkin ya kisaran lah ya kalau ya, Nando belum gini. Kisaran kurang lebih ya 2 juta ke atas lah. 2 juta ke atas. Ya, per bulannya. Per bulannya. Ya. Itu keuntungan kotornya apa udah bersih tuh? Kotor sih. Kotor ya 2 juta. Lumayan lah ya, untuk lumayan. ukuran mahasiswa ya yang sambil kuliah tetap bisa jalan usaha. Nah, ini terkait masih kuliah kan sekarang? Iya, masih kuliah. Semester 6. Semester 6 ya di prodi S1 akuntansi sekali lagi. Nggak kesulitan tuh bagi waktu, meskipun kuliah daring kan masih tetap ada tugas dan sebagainya. Itu nggak keganggu kah? Menurut saya sih enggak. Enggak. Jadi kalau semisal ada yang, kan kita juga kalau di Tabanan ada COD. Nah, di sana kita atur jadwal dulu, kita atur misalnya ada kuliah pagi, jadi kita minta sama konsumen pengertiannya lah gitu. Untuk misalnya saya selesai kuliah jam 11 gitu, nanti mungkin sekitar jam 11 atau jam 1 siang baru kita antar gitu. Oke, jadi gitu. Mengatur jadwal untuk sistem ketemuan sama pembelinya langsung gitu. Nah, untuk proses produksinya Nando ikut apa udah serahin ke ibu aja? Untuk saat ini ikut, cuma belakangan ini udah ibu sih yang ngambil alih. Gitu. Iya, udah ada yang bantu atau ibu aja? Ada yang bantu. Oke, berarti bisa dibilang buka lapangan pekerjaan juga dong ya untuk orang-orang di rumah, luar biasa gitu ya. Nah, kesulitan yang Nando temui selama proses pembuatan atau mungkin menemukan ya formulasi untuk membuat keripik pare ini ada nggak sih? Kalau kesulitan lumayan banyak sih. Yang awal itu, pertama itu kita modal pertama, karena itu sangat-sangat apa ya, bisa dibilang kecil gitu, jadi ya kita pelan-pelan aja, step by step gitu kita temuin. Pertama sih kita buat yang kita rasakan dari satu lingkungan keluarga di rumah itu nggak pahit. Kita coba nih ke tetangga untuk suruh nyobain, katanya ada yang bilang masih pahit, kepedesan, terus kok nggak mau gurih, nggak mau kriuk gitu. Jadi pelan-pelan lah sampai detik ini dan saat ini juga baru bisa ngasih yang terbaik. Gitu. Oke, ngasih yang terbaik. Dan kedepannya pasti bakal berusaha untuk mengembangkan lagi gitu ya Nando ya, agar lebih banyak variasi dan kualitasnya bisa, ya siapa tahu nanti bisa dititipkan di toko oleh-oleh ya, di oleh-oleh khas Bali gitu ya, atau oleh-oleh khas dari daerahnya Nando sendiri. Oke, nah untuk caranya mengatasi persaingan gimana? Karena kan pasti udah banyak ya di luar sana yang produk-produk sejenis, meskipun mungkin nggak pare gitu ya, mungkin keripik dari bahan lain. Gimana caranya mengatasi persaingan? Kalau persaingan sendiri kita, kalau ibu saya bilang pede aja. Oke, pede aja. Kita pede aja, yang penting kita punya rasa tersendiri, produk kita unik gitu. Jadi kita pede aja. Kalau misalnya dari luar sana ada yang serupa, terus juga dari varian rasanya banyak, itu belum tentu juga dia higienis bahannya. Habis itu steril dan sebagainya gitu. Karena dari saya dengan ibu saya tuh komitmen untuk membuat produk yang harus higienis, harus bersih. Gitu, biar masyarakat atau konsumen juga itu sehat konsumsinya. Gitu. Jadi bisa dibilang keunggulan dari produknya Nando ini sendiri adalah higienitasnya gitu ya, kualitas produknya yang tetap dipertahankan. Karena tadi juga Nando saat kita ajak ngobrol sempat nyinggung bahwa kalau ibunya sendiri nggak mau nih untuk
membuat rasa-rasa dari keripik yang bersumber dari MSG gitu Iya, ya, yang betul. udah jadi, nggak mau Iya. harus dari yang apa namanya langsung gitu ya, Iya, yang betul. original. Oke, luar biasa. Oke, rencana ke depan untuk mengembangkan usaha ini apa sih yang mau Nando perbaiki mungkin atau tingkatkan lagi Oh. dari produk ini apa? Kalau saya untuk saat ini masih mengurus izin PIRT. Jadi setelah mendapatkan PIRT nanti kemasannya kita akan rubah. Oke. Kemasan kita rubah, terus juga mungkin kita akan punya ide-ide atau tambahan rasa gitu. Kan baru ada 2, original sama pedas, mungkin bisa kita tambahin rasa apa gitu kayak gitu. Oke, jadi itu rencananya. Rencananya. Nah, terakhir sekaligus closing statement mungkin Nando, apa sih pentingnya wirausaha bagi anak muda menurut Nando sendiri? Oh, gitu. Jadi kalau wirausaha menurut saya itu sangat penting karena di masa pandemi sekarang pasti kita mempunyai ide-ide apa ya, kayak sekilas ada ide bagus nih, coba kita kembangin kayak gitu. Terus juga untuk kita yang masih muda itu apa ya, kayak harus dimanfaatin lah mumpung masih muda gitu. Kesempatannya nggak datang 2 kali masalahnya gitu. Bener. Jadi kita bisa manfaatin dan juga bisa atur waktu untuk berwirausaha. Baik, luar biasa. Terima kasih ya Nando sudah sharing sama kita tentang pengalaman wirausahanya. Jadi untuk sahabat Undiksa dari pentingnya wirausaha bagi anak muda menurut Nando itu bagaimana kalian sebagai generasi muda bisa memanfaatkan peluang yang ada gitu ya. Jangan jadikan pandemi ini sebagai halangan kalian untuk berkreativitas, tapi dimanfaatkan karena mumpung masih belajarnya secara daring, bisa dari rumah. Kalau memang punya ide-ide untuk berkreativitas, dicoba aja dulu ya. Kali aja kayak Nando udah berhasil nemuin formulasinya, bisa dipasarkan jadi peluang bisnis dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Oke, thank you banget sekali lagi Nanda sudah hadir di studio kita, dan terima kasih juga untuk sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga kalian juga jadi termotivasi dan terinspirasi gitu ya. Coba dilihat di lingkungan sekitar kalian, kali aja ada yang bisa kalian kembangkan untuk menjadi suatu usaha. Untuk yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa di like dulu videonya, di share juga ke semua sosial media yang kalian punya agar lebih banyak orang yang terinspirasi dan juga termotivasi. Untuk yang belum subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, di-subscribe dulu. Jika ada saran masukan, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Dan satu hal yang pastinya tidak akan pernah bosan saya ingatkan adalah untuk selalu menaati yang namanya protokol kesehatan. Saya Juniastuti, pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam harmoni.